Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Saya kini percaya kerinduan kita untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan, membalas setiap kebaikan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita ikat pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih segala pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus.
Urapi kami, hamba-Mu yang mengambil bagian. Biarlah urapan Allah dalam hidup kami, agar setiap kami ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami membawa berkat yang berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masih berdiri. Kita nyanyikan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Apabila ia jatuh
tempat perlindungan kita. Amin. Dia tempat kita untuk berlari. Orang benar pasti akan lari kepadanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan ujian kekuatan hatiku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti, harap padanya. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Haleluya. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti, harap padanya. Amin. Harap Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk memelukmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal, dan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk memelukmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk memelukmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggal. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Dengan kasih Kristus, saya minta saudara yang berdoa, bahwa kita sama-sama menyanyi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kesehatan yang kau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Dan kau juga berkati ya Tuhan bahwa kau masuk ini ya Tuhan. Biar banyak ya Tuhan anak-anakmu yang rindu datang di sini mendengarkan firman-Mu. Memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Dan mudahkan dengan firman-Mu, berkati hamba-Mu ya Tuhan. Dan semua yang diucapkan berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk terus dapat beribadah, saudara-saudara, walaupun dengan cara dan yang seperti sekarang ini, masih dalam cara yang seperti sekarang ini, saudara-saudara. Tetapi ini pun sesuatu yang harus kita syukuri kepada Tuhan, karena memang Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara-saudara, tetapi adalah juga merupakan perintah Tuhan untuk kita dapat bersekutu satu sama lain. Itu sebabnya selagi ada kesempatan, saudara-saudara, dengan cara-cara yang diizinkan oleh pemerintah kita yang saat ini, dengan kita mengikuti protokol kesehatan, kita mau terus beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, saudara-saudara. Masih dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, apa yang kita lihat minggu yang lalu, saudara-saudara, mari kita lihat kembali dalam kitab Ibrani pasal yang pertama. Disebutkan firman Tuhan berkata demikian: setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sampai di situ dulu pembacaan kita, saudara-saudara. Atau kita selesaikan ayat 3. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara-saudara, apa yang kita baca ini adalah merupakan penjelasan Paulus yang menulis surat Ibrani perihal Yesus Kristus dibandingkan dengan segala sesuatu, dibandingkan dengan malaikat-malaikat, dibandingkan dengan tokoh-tokoh, misalnya seperti Harun, seperti Musa, bahkan Melkisedek. Itu kita bisa lihat di sini. Yesus jauh lebih tinggi dari segala sesuatu, jauh lebih utama dari segala sesuatu, jauh lebih utama dari para nabi yang telah menyampaikan firman Allah, yang memberitakan hukum-hukum Allah kepada orang Israel pada zaman dahulu. Dengan berbagai cara Allah berbicara kepada nenek moyang kita, kata penulis kitab Ibrani. Tetapi pada zaman akhir, saudara-saudara, disebutkan zaman akhir. Kalau kita belajar Alkitab, saudara-saudara, maka kita akan menemukan ada 4 zaman. Zaman di dalam Alkitab ini kita akan temukan dikelompokkan dalam 4 zaman utama. Yang pertama adalah zaman Bapa. Yang kedua adalah zaman Anak. Yang ketiga adalah zaman Roh. Dan yang keempat itu adalah zaman 1000 tahun damai. Zaman 1000 tahun damai. Nah, zaman Bapa, kenapa disebut zaman Bapa? Karena dimulai dari Adam. Dari Adam sampai kepada Abraham.
Adam adalah bapa segala orang percaya, sedangkan Adam adalah bapa segala manusia, sedangkan Abraham itu adalah bapa segala orang percaya. Dan dari Adam sampai Abraham itu memakan waktu kurang lebih 2000 tahun lamanya. Itu zaman bapa. Kemudian dari zaman anak, disebut zaman anak mulai dari Ishak sampai kepada Yesus Kristus. Ishak adalah anak perjanjian Allah kepada Abraham, sedangkan Yesus Kristus adalah anak perjanjian Allah kepada manusia seluruh dunia. Dan dari Ishak sampai kepada Yesus Kristus mati dan bangkit naik ke sorga, itu juga kurang lebih 2000 tahun lamanya. 2000 tahun. Jadi Adam, Abraham 2000 tahun, Ishak sampai Yesus Kristus 2000 tahun, udah 4000 tahun. Lalu zaman yang ketiga, zaman roh, itu mulai dari tercurahnya Roh Kudus ke atas gereja, ke atas orang-orang percaya pada hari Pantekosta yang pertama dalam Kisah Para Rasul pasal 2, sampai nanti, saudara-saudara, sampai nanti Yesus datang kembali, yang seringkali kita sebut dengan hari kiamat. Ini juga akan memakan waktu kurang lebih 2000 tahun lamanya. Jadi kalau kita perhatikan, saudara-saudara, kalau kita saya sekarang ini, kita jangan sekali-kali mulai memakai logika kita seperti yang seringkali dilakukan oleh beberapa orang, saudara-saudara, lalu mulai mengkalkulasi, berarti nanti hari kiamat, hari kedatangan Tuhan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, nggak boleh. Tetapi perkiraan itu boleh. Kita harus bisa memahami, mengerti. Kalau zaman Bapa, zaman anak itu 2000 tahun, masing-masing 2000 tahun, maka zaman roh juga itu 2000 tahun. Kalau kita hitung, saudara-saudara, Yesus lahir itu kalau dari segi tahun Masehi ada sedikit kesalahan perhitungan, saudara. Ketika orang-orang yang menghitung mulainya tahun Masehi itu kan artinya sejak Yesus lahir, ya. Sejak Yesus lahir itu namanya tahun Masehi. Nah, kalau dari perhitungan Yesus lahir itu tahun 4 sebelum Masehi. Tahun 4 sebelum Masehi. Harusnya kan Yesus lahir itu pada tahun 1 Masehi. Karena namanya Masehi itu dihitung sejak kelahiran Yesus. Tetapi ada kesalahan perhitungan waktu, sehingga kemudian ditemukan bahwa Yesus itu lahir pada tahun 4 sebelum Masehi. Nah, Yesus melayani di bumi ini mulai dari umur 30 tahun. Yesus dibaptis itu pada umur 30 tahun. Lalu dia melayani 3,5 tahun lamanya. Jadi 33,5 tahun, umur 33,5 tahun Yesus disalib. Yesus disalib, naik ke sorga. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Nah, sekarang tahun 2020. Kalau kita mulai coba perhatikan, saudara-saudara, kita sedang berada di penghujung zaman roh. Di penghujung zaman roh ini
seringkali juga disebut dengan zaman anugerah. Zaman anugerah. Kenapa disebut zaman anugerah? Karena di zaman roh ini orang-orang di luar Yahudi, di luar orang yang bangsa Yahudi, boleh menjadi disebut sebagai milik kepunyaan Allah, boleh disebut sebagai umat Allah. Di zaman sebelum zaman roh, sebelum zaman roh, yang namanya umat kepunyaan Allah itu hanya orang Yahudi, hanya orang Israel, saudara. Karena perjanjian Allah kepada Abraham, nenek moyang mereka. Sedangkan kita bukan keturunan Abraham, saudara. Kita ini bukan keturunan Abraham. Jangan kita ngaku-ngaku jadi keturunan Abraham. Seperti ada cerita, saudara-saudara, ada cerita orang Papua merantau ke Kupang, ke kampungnya Pak Edward. Dua-dua lagi mabuk. Si orang Papua ini tiba-tiba ngaku. Namanya orang mabuk kan ngomong ngalor ngidul, dia bilang saya ini keturunan orang Cina, orang Chinese. Si orang Kupang masih setengah sadar, dia bilang, masa kau orang keturunan orang Cina? Yang benar, iya saya itu keturunan orang Cina. Karena ngaku betul orang Cina, akhirnya si orang Kupang gak sabar, dia pukul tuh orang Papua. Enak aja kamu orang Chinese, kamu orang Papua kok, gitu. Namanya itu orang mabuk. Nah, jangan kita ngaku-ngaku kita keturunan Abraham secara jasmani, bukan. Tetapi kita yang di luar keturunan Abraham oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, karena penolakan orang Yahudi kepada Yesus Kristus, anugerah itu diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Sehingga zaman roh ini disebut sebagai zaman anugerah. Pada akhir zaman roh ini, anugerah itu akan ditutup, akan berakhir. Semua orang di luar keturunan Yahudi tidak lagi dapat masuk ke dalam anugerah Tuhan, ke dalam kelompok umat kepunyaan Allah. Gak bisa lagi, saudara. Gak bisa lagi. Karena zaman kemurahan itu sudah ditutup. Hanya akan dibuka sedikit kesempatan oleh Tuhan, bukan lagi kepada orang lain, tetapi hanya kepada orang Yahudi, kepada orang Israel. Kalau itu, saudara, nanti mudah-mudahan masa pandemi ini berakhir, kita buka pendalaman Alkitab ibadah tengah minggu. Saya ingin menjelaskan itu kepada kita. Nanti akan dibuka sedikit waktu untuk khusus orang-orang Yahudi, orang Israel yang sampai sekarang ini, sampai hari ini belum menerima Yesus, belum percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sebenarnya mereka tunggu-tunggu selama ini. Mereka belum percaya. Orang-orang Israel itu gak percaya sampai hari ini. Orang-orang Yahudi belum menerima, belum mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat itu. Belum, saudara-saudara. Tetapi nanti akan dibuka sedikit waktu oleh Tuhan khusus untuk mereka, supaya mereka mengerti, menyadari dan percaya, mengakui bahwa Yesus Kristus yang telah disalibkan oleh nenek moyang mereka 2000 tahun yang lalu itu adalah Mesias, Juru Selamat manusia. Juru Selamat manusia. Jadi saat ini kita sedang berada di zaman akhir. Disebutkan ayat 2 itu, Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini,
Jadi ada zaman Bapa, zaman awal, ada zaman anak 2000 tahun juga dari Isa sampai kepada Yesus Kristus. Ada zaman Roh, disebut juga zaman akhir. Kalau zaman Bapa, zaman awal, zaman anak, zaman pertengahan, ada zaman Roh, zaman akhir. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus Kristus yang menciptakan alam semesta, saudara-saudara, Dia juga yang menopang segala yang ada, mengendalikan, mengatur segala yang ada, ciptaan ini, langit dan bumi, dengan firman-Nya, dengan kuasa-Nya sendiri. Mari kita lihat kembali, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Petrus dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Saudara-saudara, Tuhan memelihara alam semesta. Sampai hari ini Tuhan memelihara alam semesta untuk dibinasakan. Untuk dibinasakan. Tetapi kita dipelihara oleh Tuhan untuk diselamatkan sampai kekal. 2 Petrus pasal yang ketiga, mari kita lihat, saudara-saudara. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 saya baca mulai. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, perhatikan saudara, mereka sengaja, orang-orang pengejek-pengejek itu, yang disebut pengejek-pengejek itu, yang tidak mau percaya dengan firman Allah, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Saudara perhatikan, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 sekarang. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, terhadap kita manusia, karena Ia, Tuhan, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu
ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Haleluya, saudara-saudara. Saudara, sampai hari ini Tuhan oleh kuasa firman-Nya, oleh kuasa Yesus Kristus memelihara seluruh alam semesta. Memelihara seluruh alam semesta. Tetapi firman Tuhan berkata, itu disimpan untuk api. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oh, kita akan bisa bayangkan saudara-saudara ya, kalau kita nonton film-film, ada film-film sekarang itu yang dibuat orang, para seniman, berdasarkan wahyu-wahyu ini, ayat-ayat firman Tuhan ini. Baru nonton film itu aja kita udah merinding, ngeri, saudara ya. Tetapi saya yakin yang akan datang itu jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan dari semua yang bisa manusia bayangkan saat ini. Firman Tuhan berkata, langit akan digulung seperti kertas. Wih, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Tiba-tiba matahari, bintang-bintang semuanya hancur lebur. Gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Wow. Bulan gak ada lagi. Bintang-bintang hilang lenyap, kata Alkitab. Hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 2 kali diulangi oleh firman Tuhan. 2 kali disebutkan. Jadi ini menandakan sesuatu yang pasti terjadi seperti ini. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Haleluya, saudara. Ini janji Tuhan. Allah, Yesus Kristus menciptakan seluruh alam semesta, memelihara seluruh alam semesta, tetapi pada akhirnya akan dibinasakan. Tetapi kita, saudara-saudara, firman Tuhan berkata tadi dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 3 itu, setelah Ia menyucikan segala dosa kita, Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, Allah Bapa. Lalu apakah kita dibiarkan oleh Tuhan? Tidak. 1 Petrus pasal yang pertama, kita lihat Petrus kemudian juga memberikan kepada kita firman Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa. Ayat 3. Terpujilah, 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini dia. Semua yang di dunia ini akan hilang lenyap, tetapi ada yang tersimpan, disimpan oleh Tuhan, sesuatu yang sangat berharga bagi kita di sorga. Lalu di dunia ini bagaimana? Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara
dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Inilah zaman akhir itu di mana Allah akan menyatakan keselamatan, kesempurnaan keselamatan itu bagi kita. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Saudara, ini masa pandemi ini gak main-main loh. Semua dirusak loh, saudara. Semua dirusak. Tetapi yakini janji Tuhan ini, saudara. Sekali lagi saya tidak tahu bagaimana Tuhan memelihara kita, bagaimana Tuhan memelihara saudara dan saya. Tetapi ini firman Tuhan pasti terjadi. Haleluya, saudara. Pasti kita alami. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Kalau langit dan dunia ini dipelihara nanti akan dibinasakan. Tetapi kita dipelihara dalam kekuatan Allah untuk menerima kemuliaan yang kekal itu. Itu luar biasa, saudara-saudara. Itu luar biasa. Itu sebabnya saudara-saudara, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Mari kita lihat dalam kitab Roma pasal 13. Roma pasal 13, nasihat firman Tuhan untuk jemaat di Roma. Roma pasal 13, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 11. Roma pasal 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Firman Tuhan berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Artinya keselamatan kita itu sudah begitu dekat. Sudah begitu dekat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hal ini kamu harus lakukan. Sebab disebutkan, yaitu bahwa saatnya, ayat 11 itu, telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Saudara, jangan kita tertidur secara rohani lagi. Jangan, saudara. Orang yang tidur kan, kalau orang tidur itu sama aja sebenarnya orang tidur itu dengan orang mati. Dia nggak tahu apa-apa. Mau lagi tidur pules, orang mau tiba-tiba cekek lehernya, dia mana tahu? Nggak tahu dia. Artinya saudara-saudara, jangan sampai kita terlena dengan keadaan dunia ini. Jangan, saudara-saudara. Ada orang terlena karena dia sudah mempunyai simpanan yang sampai 7 turunan udah habis. Ya udah, dia terlena, masa bodoh. Saya katakan kepada kita saudara-saudara ya, kalau kita dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan sehat dan memungkinkan untuk datang ibadah, datanglah ibadah. Datang. Kita tetap dengan protokol kesehatan. Jangan sampai nanti kita tertidur secara rohani, saudara. Jangan.
Bahaya sekali. Bahaya sekali. Kalau orang Kristen di masa-masa sekarang ini justru tertidur secara rohani. Bahaya sekali. Karena Alkitab berkata, hari kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Seperti pencuri, orang tidak tahu kapan saatnya. Jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa. Tidak seorang pun yang tahu. Firman Tuhan katakan tadi beberapa kali kita baca, hari kedatangannya itu seperti pencuri. Betapa bahayanya ketika kita dalam keadaan tertidur secara rohani, tiba-tiba hari yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, hari yang kita harap-harapkan sebenarnya, di mana Tuhan akan datang memberikan mahkota kemuliaan kepada kita. Malah kita ditinggal, terbuang. Saudara, ingat firman Tuhan berkata, langit dan dunia ini diciptakan dan dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini, tetapi satu waktu akan dibinasakan oleh Tuhan. Saya dan saudara ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal, lalu dipelihara dalam kekuatan kuasanya. Kita lihat tadi 1 Petrus pasal 1 itu. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah untuk kemudian menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak akan layu di dalam sorga bersama dengan Tuhan. Saudara, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, tetaplah setia di dalam Tuhan. Kita akan melihat kuasanya, kasihnya memelihara kita. Sekali lagi, jangan pernah tertidur secara rohani lagi. Kalau mungkin dulu kita pernah tertidur secara rohani, jangan lagi tertidur secara rohani, saudara. Inilah saatnya kita bangun dari tidur dan berjaga-jaga dalam doa, dalam roh kita berjaga-jaga terus dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah pujian lama, saudara-saudara ya. Berjagalah dan penuh roh suci. Berjagalah dan penuh roh suci. Jangan masuk dalam celaka dunia yang setiaplah luput di bahaya. Berjagalah dan penuh roh suci. Berjagalah, berjagalah dan penuh roh suci. Jangan masuk dalam celaka dunia yang setiap luput dari bahaya. Berjagalah dan penuh roh suci. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca. Kami yakin firman-Mu ya dan amin. Langit dan dunia akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal adanya.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, betapa berharga kami di hadapan langit dan dunia yang begitu megah, yang begitu indah, luar biasa, diciptakan, dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Tetapi pada akhirnya nanti akan dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi kami manusia, kami yang telah ditebus oleh kuasa darah anak domba Allah, oleh kuasa darah Yesus Kristus, Engkau pelihara kami dalam kekuatan kasih dan kuasa-Mu, dan Engkau siapkan mahkota yang indah luar biasa bagi kami, mahkota yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Hanya itu yang dapat kami nyatakan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan dan tanamkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami ingat firman Allah. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita akan memberikan korban persembahan kita seperti yang kita biasakan, saudara-saudara. Kita akan membawa ke depan persembahan yang pertama, sekaligus dengan saudara yang mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, saudara bisa masukkan pada tempat yang di sebelah kanan saya. Sedangkan untuk kas gereja kita, saudara-saudara, kita bisa taruh di tempat yang di sebelah kiri saya. Kita nyanyikan pujian tadi, saudara, pujian yang tempo doe-loe, tapi spiritnya perlu kita untuk miliki senantiasa. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Jangan masuk dalam celaka dunia. Yang setiaplah luput dari bahaya. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Berjagalah, berjagalah dan penuh Roh Suci. Jangan masuk dalam celaka dunia. Yang setiaplah luput dari bahaya. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan kita sesuai dengan janji Tuhan bagi kita. Pengumuman bagi kita, saudara-saudara, ibadah kita minggu depan masih dalam kita lakukan seperti ini, saudara ya. Saudara, kalau ada kesempatan bagi kita, yang penting saudara sehat, ya. Saudara dalam keadaan sehat, saya ajak kita datang ibadah, saudara. Datang ibadah. Kita lakukan protokol kesehatan, saudara, sebelum masuk, cuci tangan, lalu pakai hand, sudah cuci tangan, pakai hand sanitizer, nggak apa-apa, saudara. Kita tetap pakai masker. Saudara, selesai ibadah kita pulang sama-sama dengan tertib. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, itu kata Alkitab. Cari Tuhan. Jangan sampai kita tertidur secara rohani. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita ini dalam doa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan
tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Bapa dalam sorga, terima kasih buat anugerah-Mu memberikan kami kembali kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bapa, Engkau melihat kedatangan umat-umat-Mu pada saat ini di rumah Tuhan kami ada untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkenan dengan setiap ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit ya Tuhan, dan buka jalan dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan umat-umat-Mu. Buka jalan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami tahu kalau Engkau yang mengangkat, tidak ada yang dapat menurunkan. Kalau Engkau yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Angkatlah umat-umat-Mu dalam kasih dan kuasa-Mu. Angkatlah Tuhan harkat, martabat, derajat umat-umat-Mu. Angkatlah Tuhan perekonomian umat-umat-Mu. Angkatlah Tuhan kehidupan umat-umat-Mu. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir bersama dengan kami saat ini. Tuhan berkati mereka, tolong mereka, lindungi mereka. Dan bagi umat-Mu, bahkan saudara-saudara kami yang mungkin akan menyaksikan tayangan ibadah ini sebentar, Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di sepanjang minggu yang akan kami jalani, Tuhan, besertalah selalu dengan kami. Kuatkanlah kami senantiasa Tuhan. Jangan biarkan kami, jangan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kepercayaan kami. Engkaulah perlindungan dalam kehidupan kami. Engkaulah penolong di atas segala dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, mohonkan berkat pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan, sehingga damai sejahtera dari Allah Bapa kita lah, serta kasih karunia yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus lah, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus Allah, Sang Penolong, Penghibur dan Pembela kita itulah, yang selalu menyertai, menjaga, melindungi, memelihara kita dalam kasih dan kuasa-Nya, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Selamat siang. Tuhan